Siang teman-teman, aku dapat isaroh sebenarnya udah dari kemarin, cuman aku baru bisa hari ini bikin videonya. Ini tentang aku. Aku orang Jawa, lahir dan besar di Jawa, dan aku beragama Islam. Dan nenek moyangku, leluhurku dahulu penganut kepercayaan kejawen dan beragama Hindu, Buddha. Dan karena aku generasi yang sekarang dan aku beragama Islam, tapi aku tetap menghargai mereka sebagai nenek moyangku karena aku lahir dan besar di tanah Jawa. Ibaratnya ini sebagai rasa syukurku bahwa aku itu anak cucu dari mereka di generasi ini, dan itu ibaratnya aku bersyukur bahwa takdir dan kodrat Allah itu bagian dari perjalanan hidupku. Dan aku beragama Islam sama seperti bapak ibuku, walaupun leluhurku beda agama, beda keyakinan, tapi rasa cintaku kepada tanah air itu nggak terbagi. Dan aku juga menghargai beliau-beliau yang sudah tidak ada. Dan pasangan jiwaku, dia seorang keturunan Chinese, beragama Kristen, nenek moyangnya beragama Buddha, yang mendedikasikan hidupnya di jalan Tuhan untuk membawa kebaikan di alam semesta ini. Dan nanti tidak ada lagi antara Yahudi benci Kristen ataupun sebaliknya, yang Jawa benci ke Arab-Araban, ataupun yang dari Arab sendiri menghinakan orang-orang yang dari Jawa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu di dunia ini udah ada takdirnya, udah ada kodratnya. Enggak secara kebetulan bahwa saya dipertemukan dengan pasangan jiwa saya, dan semuanya itu berkaitan dengan kita. Kenapa kita itu selalu beragama tapi selalu bertengkar, padahal Tuhannya itu cuma satu, Allahnya itu cuma satu. Karena kalian itu lebih egois, kalian itu lebih suka melihat kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, tapi nggak mau melihat ke dalam diri kita sendiri, melihat kekurangan diri sendiri, kejelekan diri sendiri, selalu berburuk sangka kepada orang lain. Yang namanya manusia itu ada salah, ada dosa, ada yang ibaratnya kalau memang berbuat salah harus diperbaiki. Tapi kalau kalian itu belum baik tapi udah menomorsatukan ego, ya kalian sendiri yang salah. Dan untuk tanah Jawa, siapapun boleh tinggal di tanah Jawa, baik suku baik agama apapun, suku apapun. Yang penting kalian itu menjaga budi pekerti, adab, sopan santun. Kalau kamu orang Jawa ya ojo lali Jawane. Lah kalau kamu orang Jawa tapi nggak menghormati tanah kelahiranmu, tidak mencintai tanah kelahiranmu, terus siapa yang mencintai tanah airmu? Masa orang bahasa asing lebih mencintai tanah airmu? Orang-orang yang nggak mencintai tanah air, yang nggak menghargai leluhurnya, ini orang-orang yang mudah diprovokasi sama orang asing agar apa? Agar jadi pengkhianat bangsa. Ini yang bisa bikin namanya runtuhnya suatu bangsa, ya ini gara-gara orang-orang yang cuma mementingkan apa? Duniawi, mementingkan diri sendiri, tapi lupa untuk mencintai tanah airnya, bangsanya sendiri. Karena apa? Karena mencintai tanah air dan bangsanya itu udah termasuk dalam takdir dan kodrat. Dan untuk orang yang Jawa, karena orang Jawa itu kebanyakannya menganut hal-hal yang mistik, yang gaiban, itu betul, tapi tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban. Contohnya kalian minta bantuan jin ataupun makhluk lainnya, salah. Kalian itu tinggal gampang berdoa. Dan namanya bencana itu karena hasil perbuatan dari manusia itu sendiri. Jadi kalau mau
Jadi kalau ruatan sedekah bumi itu rasa cinta kasih atau terima kasih kepada Tuhan. Tidak bisa mencegah yang namanya bencana besar ataupun kecil ataupun diri sendiri. Kenapa? Karena itu hukum tabur tuai, hukum karma. Yang kalian berbuat ya kalian yang nanggung akibatnya. Jadi jangan merasa kalau udah ruatan, udah sedekah bumi terus gak ada bencana. Gak ada cerita seperti itu. Karena apa? Karena tetap Tuhan yang mempunyai takdir dan keputusannya. Kalau kalian mau ruatan 1000 kali tiap hari pun, tapi kalau akhlak budi pekerti kalian buruk, suka menzalimi orang lain, menentang takdir Tuhan, menentang kodrat Tuhan, ya tetap saja bencana itu datang. Contohnya apa? Contohnya ya kayak kalian itu penyuka sejadah sesama jenis. Kalau Tuhan udah nadirin kamu laki-laki sama perempuan, ya kamu laki-laki sama perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Kadang-kadang karena rasa manusia atau rasa kasihan, jadi kita bisa mentolerir. Tapi ada juga kita itu bisa menasihati, mengajarkan mereka untuk ke jalan Tuhan, ataupun mereka udah memang layak gak bisa dibimbing lagi, ada hukumnya sendiri. Dan aku kasih contoh lagi, kayak yang kejadian mahasiswa UMY yang dimutilasi sampai dikeret-keret. Itu juga karena apa? Karena hukum tabur tuai, hukum karma. Karena dia sendiri menentang takdir, menentang kodratnya sebagai laki-laki. Kenapa aneh-aneh sejenis bikin hal-hal yang buruk? Ya dia ketemunya sama orang-orang yang kejam, sama orang-orang yang berhati iblis. Ya akhirnya dapatnya ya dimutilasi. Itu namanya hukum karma, hukum perbuatan secara pribadi. Tapi bisa juga nanti kalau semakin banyak ya jadi bangsa. Itu aku kasihkan contoh yang nyata. Kalau kalian menentang takdir, menentang kodrat dari Allah, itu ya hukumnya ada. Kalau kalian menzalimi orang lain, ya ada hukumnya. Sampai kapanpun selagi kalian itu belum menemukan namanya pintu maaf dari orang tersebut, kalian belum ibaratnya melakukan kebaikan, ya karmanya masih ada di kalian. Kalau kalian gak sanggup buat menuntasin, ya nanti ke anak cucu kalian sampai kapanpun. Jadi nanti kalau Bu Kodi berdoa, semoga ada orang yang bisa jadi pencerah atau ibaratnya bisa menjadi jalan terang ada. Tuhan itu udah ngasih jawaban buat Bu Koni. Cuman tanah Jawa Nusantara itu udah banyak kejahatannya, dosanya dari zaman dulu-dulu sampai sekarang belum dibersihkan, belum ada penebusan dosa. Jadi kalau mau jadi negara yang beradidaya, mau jadi mercusuar dunia, ya kalian harus melakukan penebusan dosa, harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang udah dilakukan. Kenapa? Karena ibaratnya pernah menzalimi orang lain sampai mati berapa ratus ribu yang terkorban sia-sia, belum yang diperkosa, belum yang di lain-lainnya. Dan itu adalah tetap ada hukum karmanya yang harus dibayar sekarang. Kalau nggak dibayar sekarang mau kapan lagi? Anak cucu nanti, mereka itu nggak salah apa-apa. Ya salah kita ini. Kenapa kita ini nggak belajar untuk memperbaiki diri agar anak cucu kita itu nanti di hidupnya lebih baik lagi? Tapi kalian nggak, hawa nafsu yang nggak bisa terkendali itu loh. Lebih percaya ke jin, angkara murka, duniawinya dinomorsatukan, sampai lupa akhlak, budi pekerti, moral. Agama yang bisa menyatukan umat manusia itu malah jadi perpecahan. Tanah Jawa sesama Jawanya aja bisa perang sendiri. Yang satu mempertahankan tanah airnya merasa baik, sedangkan yang satu keharap-harapan mencintai bangsa lain, sehingga lupa untuk mencintai tanah airnya sendiri. Apa yang Tuhan kasih?
Dua-duanya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Tumpes, kena bencana. Biar apa? Biar kalian itu belajar. Yang namanya saudara, mau baik mau buruk ya tetap saudara. Diingatkan, kecuali dia sudah zolim, sudah tidak mengenal yang namanya kebenaran, keadilan, kejujuran, itu udah hukumnya hukum mati. Biar kalian itu jadi manusia apa? Manusia yang punya hati nurani, bukan manusia yang berhati iblis. Jadi ini semua ada kaitannya dengan penyatuan agama. Biar kalian itu gak ribut sendiri, merasa paling baik sendiri, tapi juga memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, budi pekerti. Jangan sedikit-dikit bikin saja, bikin apa-apa cuman untuk nggak mau bencana, tapi moral, etika, budi pekerti nggak mau diperbaiki.